sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membuat Korean garlic secara Zoom. Pas jam 13.00 tanggal 5 Oktober 2020 di LKP Elidas dengan instruktur Bu Ros Damayanti, SPD, dan Mbak Jemi. Lanjut aja, kita serahkan kepada Ibu Ros Damayanti, instruktur di LKP Elidas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Ya, terima kasih semuanya udah hadir. Di sini kita sedang Zoom ya, sedang melaksanakan pelatihan dengan Zoom. Saya mau mengecek kehadiran, nanti kalau dipanggil ngacung ya. Nurani, Nisha, Aprilia, Rizky. Nggak usah pakai foto ya nanti di zoomnya itu, nanti tinggalin foto, nanti orangnya pergi kemana gitu ya. Jadi ini asli orangnya, setuju nggak? Gitu ya. Terus untuk mengisi daftar hadir di chat, di kolom chat nanti ketik di situ chatnya, lalu isi nama lengkap untuk mengisi daftar hadir. Siap ya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pelajaran membuat roti Korean garlic cheese bread, saya akan menjelaskan tentang sanitasi hygiene ya, karena itu wajib ya, wajib kita ketahui dalam melaksanakan di masak-masak ini atau di tata boga ini, kita wajib melaksanakan sanitasi hygiene. Nah, yang pertama itu sanitasi itu berhubungan dengan kebersihan alat. Jadi kita menggunakan alat-alat itu dalam keadaan bersih. Jadi tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di alat-alat tersebut. Lalu hygiene. Di sini ada tepung terigu 400 gram, tepung terigu protein tinggi. Terus ada terigu protein sedang 100 gram. Lalu ada gula pasir, lalu ada susu bubuk 7 gram. Lalu ada telur, lalu ada latte 100 ml. Ada air 150 ml, mentega 75 gram, dan ada garam 6 gram. Nih, fungsi macam-macam tepung dulu. Macam-macam tepung, ada berbagai macam tepung. Siapa yang tahu tepung-tepung itu ada berapa macam? Ada apa aja? Ada tepung terigu. Betul. Iya. Ada tepung terigu. Tepung terigu itu ada protein tinggi, ada protein sedang. Iya, lalu ada protein rendah.
Nah, terus jenis tepung juga ada apa? Tepung maizena. Lalu ada tepung apa? Yang itu yang agak kenyal-kenyal, tepung ketan. Lalu ada tepung roti. Terus apalagi? Tepung sagu. Ada tepung tapioka. Tepung tapioka itu dari ini ya, dari singkong. Singkong yang udah ini nanti dibikin tepung. Lalu ada tepung beras. Beras. Ya, betul Rizky. Nah itu ya tentang bahan-bahan, pengetahuan bahan yang kita pelajari. Sekarang kita membuatnya, cara membuat roti. Untuk roti bunnya, roti untuk dasarnya roti gitu ya. Kan bahan yang keringnya dulu. Terigu protein tinggi dan protein sedang. Ini kita mix. Supaya nanti hasil rotinya lembut. Susu bubuk. Ini namanya soft bread, pelembut roti. Gula pasir, 7 gram. Aduk aja ini, aduk bahan keringnya supaya tercampur rata. Mencampurkan bahan-bahan yang keringnya dulu. Ini bahan-bahan yang keringnya kecuali garam ya. Garam nanti terakhir bersama dengan mentega. Campur, masukkan telurnya 3 butir satu persatu. Tambahin susu mate ya. Nah kemudian tambahkan air 150 ml. Tidak boleh bercampur dengan ragi. Ini setelah kita mixer adonannya sampai kalis, ditunggu, nanti kita simpan, dibulatkan, lalu kita simpan, kita fermentasi selama 30 menit. Setelah kalis, ini adonannya. Setelah 30 menit fermentasi seperti ini, lalu kita kempeskan supaya tidak ada
udara di adonannya. Nih kita kempeskan begini. Ini ya, setelah fermentasi hasilnya seperti ini. Nih kita kempeskan seperti ini. Ya. Nah, kita keluarkan. Nih, kita ini kita timbang seberat 90 gram. Dicatat ya. Ya. Ini di rounding nih seperti ini, di molding. Nah, di molding nih, di bulatan seperti ini. Tidak masuk nih. Nah, seperti ini. Itu dipakai. Ya, sekarang kita akan membuat fillingnya. Fillingnya itu bahan-bahannya adalah 200 gram 200 ml susu UHT. Ini kita panaskan seperti ini. Sekarang kita membuat cheese untuk isiannya. Panaskan susu UHT-nya, lalu kita beri cheese filling. Cheese filling itu keju ya, keju isian itu. Nah, seperti ini. Cheese filling tercampur rata sama susu, kita masukkan mentega. Menteganya 100 gram. Ini kita masukkan mentega, diaduk. Nah, kita masukkan terigunya yang udah dicairkan dengan air. Nih, sampai mengental. Ini isian fillingnya, ini kita aduk sampai mengental dengan api yang kecil, jangan besar ya, sambil diaduk-aduk gini nanti dia gosong bawahnya. Nih ya, bahannya adalah mentega 100 gram, kita panaskan di sini. Kita panasin mentega, lalu masukkan bawang putih 50 gram yang sudah dicincang halus. Ini bahan untuk topping. Menteganya 100 gram, bawang putihnya 50 gram. Saja setengah sendok teh, lalu ada
ladaku. Kita pakai merica. Merica sedikit aja secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Ini saya ingat kembali ya, ini untuk topping, untuk olesan rotinya. Nah ini udah ya, kita sisihkan. Nanti kita pakai untuk olesan rotinya. Udah, kita sisihkan, matikan apinya. Nah sekarang parsley. Parsley sedikit aja cukupnya, seperti ini kita masukkan. Parsley ini kita beli yang udah jadi ada, terus kita cinta sendiri juga ada. Kita beli sendiri parsleynya di supermarket mentahnya, lalu kita sangrai, kita keringkan sendiri, boleh. Jadi bahan-bahan yang di Korean garlic ini nggak susah ya, semuanya ada di toko bahan kue. Ini setelah adonan kita fermentasi tadi ya, selama 15 menit, ini kita oven dengan suhu 150 atau 160 kurang lebih 30 menit. Nah ini setelah kita fermentasi tadi ya selama 15 menit yang udah kita bentuk bulat-bulat dan udah kita timbang dan kita bulat-bulat, kita masukkan ke oven. Kita oven selama kurang lebih 30 menit sampai matang ya. Nah seperti ini. Nah nanti suhunya di 150 atau 160 boleh. Nah ini setelah 30 menit ini udah matang ya rotinya. Nah seperti ini. Panas. Roti bunnya untuk Korean garlic. Udah selesai. Ini udah matang. Ya ini ya setelah kita oven, ini rotinya bentuknya seperti ini. Ini kita siap-siap untuk mengisi. Jadi adonan filling tadi udah kita buat. Jadi saya masukin ke plastik segitiga atau piping bag. Ini yang saya sudah buat tadi, yang kita ini nih untuk toppingnya, untuk oles rotinya. Ini caranya untuk penyelesaian roti yang sudah matang ini, kita potong, jangan putus ya. Nih, fotonya jangan putus. Kita bagi 6. Iya. Nah, seperti ini. Nih, kita buka buat ngisi ini. Ini rotinya empuk banget. Lalu, caranya kita semprot isiannya di sini. Tuh. Isiannya kita isi tiap garisnya ya. Nah seperti ini. Lalu habis ini kita oven lagi selama 5-10 menit. Nah ini sekarang rotinya udah mateng. Habis kita kasih topping, terus kita oven lagi 5 menit. Seperti ini yang tadi sudah kita oles, kita oven ya, hasilnya seperti ini. Nah untuk pengemasannya kita taruh di sini, lalu
Nih kalau misalnya ada yang pesen 4 roti Korean garlic cheese. Nah ini kita kemasnya seperti ini. Nih. Misalnya ada pesan 4 roti. Kita taruh seperti ini. Nah, untuk mengemasnya ini gini ya. Nah ini. Ya, ini gini. Lalu ditutup. Ini masuk ke sini. Nah, langsung ditutup. Ini dengan cara dus ya, ini aman ya. Terus terjamin higienis seperti ini. Jadi nggak kena debu. Jadi kemasannya juga cantik ya. Kalau mau kita kasih label dengan ini kita sendiri, dengan label kita sendiri seperti ini. Kita misalnya sudah punya Rose Cake and Bakery misalnya kan, Rose Cake and Bakery. Jadi kita sudah punya label nih, tinggal dipasang aja di sini. Jadi lebih mempercantik kemasan kita gitu ya, lebih mempercantik jadi nilai jualnya itu lebih tinggi gitu. Kalau kemasannya cantik seperti ini. Nah, kemasan yang kedua, kalau pesannya satu-satu. Nah, ini masukin di sini. Seperti ini. Nah, masukin aja seperti ini. Bingung nantinya, jualnya berapa ya? Betul tidak? Iya, jadi kita akan menghitung nilai jual. Terus ada protein tinggi dan protein sedang, ada berapa, lalu kita jumlah, ada gula pasir, ada nih bahan-bahannya kita jumlah semuanya. Misalnya ketemu modalnya 71.000 misalnya. Itu belum ini ya, belum modal yang lainnya, misalnya tabung gas, terus listrik, tenaga, belum lagi kita kalau punya karyawan, nanti kita hitung seperti itu. Nah, nanti ketemu harga modalnya berapa ditambah dengan modal tenaga, modal listrik misalnya gitu. Nanti dikali berapa persen untuk harga jualnya. Belum lagi kemasan. Nah, itu kemasan harus dihitung ya, jangan lupa kemasannya, lalu transportasi itu harus dihitung. Jangan sampai nanti kita rugi gitu, kita menjual nanti kita rugi. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya pertama-pertama mungkin untuk harga perkenalan nggak apa-apa, mungkin rugi dulu kita ngasih tester dulu ke tetangga, kemana gitu ya, ke teman misalnya, bahwa kita punya produk baru nih, misalnya Korean garlic cheese bread misalnya gitu kan, kita punya produk baru. Nah, nggak apa-apa, kita kasih contoh dulu nih, kasih tester ke tetangga. Jadi ini untuk ketahanan masa kadaluarsa, masa awetnya makanan yang kita buat, atau roti nih misalnya. Sekarang kita lagi membuat roti Korean garlic. Itu pertama tangan kita harus bersih, karena tangan kita ini mengandung kuman. Kalau tangan kita memegang makanan yang kita buat gitu ya, untuk kita jual, nanti timbul jamur atau karena ada kuman dan bakteri tadi yang tersentuh di produk yang kita buat. Nah, itu nanti ketahanannya nggak lama gitu. Makanya lihat nanti orang-orang lihat, kok produk sebelah situ masih awet, kok produk sebelah sini udah berjamur misalnya gitu. Nah, itu mungkin kesalahan kita gitu ya, membuatnya, atau tangan kita nggak bersih gitu. Tangan kita nggak bersih, kita memegangnya tanpa sarung tangan nih, misalnya tangan kita nggak steril, tangan kita nggak dicuci dulu misalnya gitu, langsung kita megang nih makanan nih, langsung kita pegang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu sanitasi tadi, sanitasi hygiene, kebersihan diri gitu ya.
kuku nggak boleh panjang. Terus kita membuat itu tidak ada tembaga atau cincin emas yang ada di tangan kita gitu. Nah, itu mempengaruhi nanti hasil yang kita buat. Jadi seperti itu.